Tarian ini memang sangat khusus dari satu sisi, meskipun dalam genre yang sudah sangat sangat umum dilakukan di dalam keraton Yogyakarta ketika ada event tertentu itu menampilkan tari putri garis Jakarta yang disebut dengan tari Bedoyo. Itu adalah sebuah tarian yang disajikan oleh 9 orang penari putri gitu. Dan ini tarian ini sebenarnya sangat simbolis, merupakan gambaran tentang alam semesta, gambaran tentang manusia, gambaran tentang emosi-emosi dan karakter-karakter yang ada pada manusia. Nah, itu digambarkan dengan sangat simbolis dari peran-peran yang ada di dalamnya, peran-peran ke-9 orang penari itu, maupun dalam pola-pola ruang atau penggunaan pola ruang, pola lantai atau yang familiar atau lebih sering disebut dengan rakit. Rakit itu adalah tata letak atau formasi-formasi penari, itu sering disebut dengan rakit begitu. Khusus untuk tari Bedoyo Sang Amurwakubumi ini adalah gambaran tentang atau ceritanya, tema ceritanya itu diambil dari cerita kerajaan Singasari, sebagaimana judulnya ya, Sang Amurwakubumi itu kan gelar dari Ken Arok Manegara gitu. Nah, mengapa itu menjadi penting untuk kita ungkapkan di sini? Karena inilah sebenarnya intensi dari penyelenggaraan atau dari penciptaan tarian Bedoyo Sang Amurwakubumi itu. Dulu tarian ini diciptakan untuk Mahargyo atau untuk merayakan atau untuk mungkin lebih tepat disebut dengan Mahargyo ketika Sultan Hamengkubuwono ke-9 menerima anugerah gelar pahlawan gitu. Kalau nggak salah itu sekitar tahun 89 kira-kira. Saya lupa pastinya, tapi itu untuk menganugerah gelar pahlawan dari Sultan yang ke-9. Dan ini diciptakan oleh Hamengkubuwono yang ke-10 gitu. Nah, ini yang sangat penting, bahwa apa kaitannya antara Sultan Hamengkubuwono ke-9 menganugerah gelar pahlawan dan Sang Amurwakubumi. Nah, ini menariknya. Kita tahu bahwa Sultan yang ke-9 itu adalah sosok yang begitu merakyat. Bahkan secara eksplisit beliau mengatakan bahwa tahta yang beliau emban itu adalah tahta yang untuk rakyat. Bagaimana kita tahu Sultan yang ke-9 itu juga sangat dicintai oleh masyarakat, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan juga solidaritas. Nah, ini yang kemudian diungkapkan dalam cerita atau dalam lakon yang mengambil dari Amurwakubumi itu. Karena apa? Karena dalam cerita itu digambarkan adalah pernikahan antara Pratnya Paramita begitu ya dengan Kertanegara, di mana mereka berdua itu punya keyakinan yang berbeda. Yang satu menganut Siwaisme gitu ya, Siwa gitu, Hindu, yang satu Buddha. Nah, bagaimana menyatukan dua keyakinan, dua keyakinan, dua budaya dan dua hal yang berbeda itu menjadi satu, itu tidak lalu untuk meleburkan keduanya atau yang dua menjadi satu, tapi bagaimana itu nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang patut untuk bisa diacu oleh masyarakat Singasari pada waktu itu yang lalu ditumbuhkan dan dikembangkan agar kerajaan Singasari itu disebutnya sebagai Toto Pipi Tentara Rajo.